Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa muallimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang saya hormati, marilah kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kita nikmat hidayat, nikmat kesehatan, sehingga masih sempat datang ke tempat yang mulai ini, yang merupakan subuh ke-28 bulan Ramadan, yang kalau puasa kita cukup maka tinggal 2 malam kita melaksanakan rangkaian bulan Ramadan. Tapi kalau tidak cukup maka tinggal 1 malam. Tinggal kita sebagai umat Rasulullah SAW, tinggal kita menunggu pengumuman resmi dari pemerintah kita. Itulah sikap yang penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa kita ini harus untuk memulai dan mengakhiri bulan Ramadan harus kita menunggu bagaimana pengumuman resmi dari pemerintah. Selawat dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh yang saya hormati, baiklah barangkali pada kesempatan ini yang jadwal saya merupakan juga pada bulan Ramadan ini merupakan jadwal terakhir karena malam ke-28. Mari kita tuntaskan persoalan kita. Yang saya selalu bawakan di sini yaitu hal-hal yang menyangkut masalah bid'ah, supaya persoalan ini menjadi jelas. Jangan kita diombang-ambingkan oleh suatu aliran atau suatu paham yang bisa menyebabkan kita tidak tetap selama yang kita lakukan ini yang sudah turun-temurun kita warisi atau kita ikuti para ulama kita di Sulawesi Selatan ini. Jadi yang terakhir kita sekarang akan bahas tuntaskan, yaitu sebagai contoh yang terakhir saya akan kemukakan di sini yang sekarang sudah menyebar pemahaman mengatakan bahwa tidak boleh kita merayakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu pada kesempatan ini saya akan mengukakan beberapa pendapat ulama yang terkenal, ulama yang menjadi rujukan bagi kita mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan keagamaan. Pertama saya kemukakan di sini, ada kemungkinan pada pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan, tapi nggak apa-apa saya ulangi untuk supaya menjadi jelas, yaitu pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini termasuk rujukan bagi orang yang banyak menganggap yang kita lakukan itu sebagai bid'ah. Ini termasuk rujukannya juga Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah termasuk orang ulama yang mutasyaddid, yang paling keras mengenai masalah bid'ah. Tapi bagaimana pendapatnya tentang Maulid, merayakan Maulid? Sini saya akan bacakan. Beliau mengatakan, yara anna asal ijtima' alal maulidi bima lam yaf'ahu salaf, walakinnal ijtima' ala dzalika yuhaqqiqu maqasid masyru'ah. Ibnu Taimiyah mengatakan, Ibnu Taimiyah yara melihat anna asal ijtima', bahwa asal berkumpul alal maulidi untuk merayakan maulid bima lam yaf'alu salafu termasuk hal yang tidak pernah dilakukan oleh salaf.
Yang maksud salaf ini itu tabi'in, kemudian sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merayakan seperti yang kita melakukan perkumpulan atau banyak orang kumpul. Walakin kemudian akan tetapi al-ijtima' wala dzalika, berkumpul untuk itu merayakan Maulid, yuhaqqiqu maqasid masyru'ah, dia merealisasikan yaitu tujuan-tujuan yang dianjurkan oleh agama. Nah, dia mengatakan ya, pernah dilakukan, tapi itu bisa mencapai suatu hal-hal yang dianjurkan oleh agama. Di sini mengatakan wa Ibnu Taimiyah ma'rufun ala shiddatihi wa tashaddudihi ala al-bid'ati walakin kana kalamuhu layyinan fi qadiyatil maulid biqaulihi. Ibnu Taimiyah terkenal masyhur kerasnya, tegasnya mengenai masalah bid'ah. Tapi perkataannya atau pendapatnya dalam masalah maulid kana layyinan, itu lembut, tidak menganggap sebagai bid'ah. Dengan mengatakan wa kadzalika ma yuhdithu ba'dun nasi imma mudahatan lin nasara fi milad Isa alaihi salam wa imma mahabbatan lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhiman lahu wallahu kad yusibahum ala hadhil mahabbati wal ittihila ala al bid'ah. Beliau mengatakan begitu juga ada yang diadakan oleh sebagian orang, ada kalanya hanya karena mengikuti seperti yang diadakan oleh orang-orang Kristen dalam merayakan hari kelahiran Nabi Isa. Atau ada kalanya karena kecintaannya, dia melakukan itu karena kecintaannya lin Nabi, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ta'dhima, dan mengagungkan. Wallahu kad yusibum ala hadhil mahabbah, Allah akan memberikan pahala atas dasar kecintaannya, melakukan perayaan ini dengan kecintaannya, wal ijtihad, dan kesungguhannya untuk mencapai kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la alal bid'ati, bukan karena dasar bid'ah. Ibnu Taimiyah jelas mengatakan bukan bid'ah. Pada dia yang paling keras mengenai masalah bid'ah. Itu pendapat Ibnu Taimiyah, mengatakan bukan bid'ah. Bahkan kalau kita melakukan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan usaha untuk mencapai kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi wa min walid, dan seterusnya. Atau kama kan Rasulullah mengatakan tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia lebih mencintai saya daripada dirinya. Di bapak-bapak, kalau kita masih mencintai diri kita daripada Rasulullah, berarti iman kita belum sempurna. Rasulullah mengatakan siapa orang baru sempurna keimanannya kalau lebih mencintai saya daripada dirinya, lebih mencintai saya daripada kedua orang tuanya. Jadi merayakan Maulidnya itu ada usaha untuk cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa mencintai saya maka saya akan sama-sama dalam surga. Saya kira itu semuanya kita sebagai orang awam untuk mencapainya. Kemudian selanjutnya Imam As-Suyuti terkenal ulama yang terkenal di Mesir. Yaqulu, dia mengatakan indi anna asla amal al-maulidi alladhi huwa ijtima'un nasi wa qira'atu ma tayassara min al-Qur'an wa riwayatul akhbari al-waridati fi mabda'i amri Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa minal bid'il hasanah. Imam As-Suyuti yang merupakan rujukan bagi kita sekarang bagi masalah-masalah keislaman atau keagamaan, yang meninggalkan kepada kita buku lebih 600 judul, merupakan rujukan utama bagi kita sekarang dalam berbagai masalah. Tapi beliau meninggalkan kita buku yaitu lebih 600 judul. Beliau mengatakan ini bagi saya anna asla maulidi amal al-maulidi alladhi huwa ijtima'un nas, dasarnya merayakan maulid, melakukan maulid yang merupakan ijtima'un nas, mengumpulkan orang, wa qira'ati ma tayassara minal Qur'an, dan membaca apa yang mudah dari Al-Qur'an,
wa riwayatil akhbar riwayat fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan meriwayatkan, menceritakan tentang hal-halnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa minal bid'il hasanah, itu termasuk bid'ah hasanah. Kita sudah menjelaskan bahwa tidak semua itu bid'ah sayyi'ah, tapi ada bid'ah hasanah. Jadi menurut Asyuti betul tidak dilakukan oleh Nabi secara seperti yang kita lakukan, tidak dilakukan oleh sahabat dan tabi'in, tapi itu termasuk hal yang baik. Allati yusabu 'alaiha sahibuha, yang berikan pahala bagi orang yang melakukannya. Lima fihi min ta'dhimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idharil farahi wal istibsyar bi maulid syarif, karena mengandung penghormatan, mengagungkan kedudukan Rasulullah SAW dan menampakkan kegembiraan dan kesenangan terhadap maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya itu usaha untuk mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, inna wiladatahu sallallahu alaihi wasallam a'daman ni'ami alaina, bahwa kelahiran Nabi kita Muhammad SAW merupakan nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena andai kata bukan Rasulullah SAW, kita ini tidak mengenal agama Islam. Oleh sebabnya itu merupakan nikmat yang paling besar. Dengan kelahirannya Rasulullah SAW yang menjadi Nabi dan memberikan kita petunjuk. Wa wafatu adamul masaib lana, dan kewafatannya, meninggalnya Rasulullah merupakan musibah yang paling besar. Wa syari'atu hassat ala idhar syukri ni'ami, dan agama menganjurkan kita untuk menampakkan kesyukuran. Nabi mengatakan bahwa Allah itu senang sekali kalau kita menampakkan nikmat yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, kalau ada nikmat diberikan oleh Allah, jangan kita sembunyikan, tapi jangan kita membanggakan. Disuruh kita menampakkan. Misalnya kita punya kemampuan untuk membeli pakaian yang bagus, jangan kita pakai yang compang-camping. Itu tidak suka Allah. Suka Allah apa? Kalau kita memberikan nikmat kita dan kita menampakkan sesuai dengan kemampuan kita yang diberikan oleh Allah. Was-sabri was-sukuni wal qatmi indal masaib, dan sabar dan menyembunyikan al-masaib, yaitu musibah yang kena kita. Jadi kalau ada musibah, jangan terlalu kita nampak, suruh kita sembunyikan. Kalau masih bisa kita menyelesaikan. Wadallat qawaidus syari'ati ala annahu yahsunu fi hadha syar'i idharul far'i bi waladatihi duna idharil huzni bi wafati. Dan syariat menunjukkan bahwa bagus sekali kalau menampakkan dalam bulan ini, yaitu kegembiraan dengan lahirnya Rasulullah SAW. Itu sebabnya kita merayakan. Sebagai menampakkan atau tanda kita kegembiraan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastadalla ba'du ulama ala masyru'iyatihi, dan sebagian ulama mengambil dalil atas dasar dianjurkannya dalam agama untuk merayakan Maulid dan Isra dan lainnya. Wa dzakkirhum bi ayyamillah, dalam surah Ibrahim. Bapak-bapak, nanti siapa yang mau lebih mengkaji lagi dasarnya merayakan Maulid, yaitu surah Ibrahim ayat kelima, yang ada ayat mengatakan wa dzakkirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Wa ayyamullahi ayyamu ni'amihi wa ibtilaati, hari-hari Allah yaitu hari-hari nikmatnya dan hari-hari cobaannya terhadap hambanya. Ayyama nasrihi wa qahri, dan hari-hari kemenangannya dan kekalahannya dalam perjuangan umat Islam. Dan termasuk kelahirannya Rasulullah termasuk ayyamullah. Jadi ini perintah dari Allah dalam Al-Quran, yaitu surat Ibrahim, wa dzakkirhum bi ayyamillah. Kemudian beliau mengatakan, yustahabbu lana idhar asy-syukri bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam wal itima'i wa it'ami at-ta'ami wa nahwi dzalika min wujuhil qurbati wa idharil masarrati. Kemudian beliau mengatakan, yustahabbu, dianjurkan, disunnatkan, idhar syukri, menampakkan kesyukuran, bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam, dengan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal itima, dan berkumpul merayakan, wa it'ami ta'ami, dan memberi makan. Itu semuanya banyak makanan karena itu semuanya dapat pahala. Di sini jelas wa it'ami ta'am,
wa nahwi dzalika dan lain sebagainya yang bisa menunjukkan yaitu al-qurbat, bisa menunjukkan pendekatan takarrub kepada Allah wa izharil masarrat dan menampakkan al-masarrat kegembiraan. Itu sebenarnya banyak dilakukan yang hal yang mengembira. Misalnya kalau kita ada bunga-bunganya itu kan semuanya untuk sebagai refleksi kegembiraan kita. Nah, itu semuanya tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pendapat Imam Suyuti. Kemudian kita lihat lagi Ibnu Hajar, seorang ulama besar ahli hadis yang mensyarah Al-Bukhari. Wa kasuila Ibnu Hajar an amalil maulidi. Ibnu Hajar ditanya tentang perayaan Maulid. Fa ajaba, beliau menjawab, asu amalin maulidi bid'ah. Asalnya perayaan Maulid itu bid'ah. Maksudnya tidak pernah dilakukan oleh salaf, tidak pernah dilakukan sebagaimana kita lakukan. Nabi tidak pernah melakukan seperti kita, sahabat tidak melakukan, tabi'in tidak melakukan. Jadi pada dasarnya asalnya itu bid'ah, arti hal yang baru. Lam tungkal an ahadim minas salafis salih minal quruni salasati. Tidak ada diriwayatkan dari seorang pun dari salafus salih dari 3 abad, 3 kurun. Yang masuk al-qurun salasa, yaitu masa Nabi, masa sahabat dan masa tabi'in. Itu ada hadis mengatakan khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Itu yang dimaksud al-qurun salih, yang dimaksud salafus salih. Walakinnaha, tapi Ibnu Hajar mengatakan akan tetapi ma'adzalika, dengan merayakan itu qad istamalat ala mahasina wa dhiddiha, dia mengandung kebaikan dan kadang-kadang juga mengandung yang bukan kebaikan. Wa man taharra fi amalihi al mahasina wa tajannaba dhiddaha kana bid'atan hasanah. Siapa yang melakukan, siapa yang membiasakan dalam merayakan itu kebaikan-kebaikan seperti tadi, meriwayatkan riwayat Nabi, membaca Al-Quran dan memberi makan, wa tajannaba dhiddaha, dan menghindari yang melanggar agama, kana bid'atan hasanah, merupakan bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah menurut Ibnu Hajar. Wa hadza yastadillu ala shaumi yaumi Asyura wa syukran lillahi ta'ala ala ma manna bihi fi yaumin muayyanin min isla'i ni'matin aw daf'i nikmah. Ini Ibnu Hajar berdasarkan mengambil dalil, yaitu kita berpuasa pada Asyura. Kita kan setiap tahun ada Asyura 10 Muharram, dan ada yang juga mulai dari Tis'ah, Tasu'ah 9 Muharram sampai 10 Muharram kita dianjurkan berpuasa. Kenapa kita berpuasa? Karena itu tanda syukur Nabi Musa diselamatkan dari bahaya. Jadi umatnya, pengikutnya Nabi Musa merayakan dengan puasa. Suatu Rasulullah SAW berada di Madinah, melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada Asyura pada 10 Muharram. Nabi bertanya, kenapa kalian berpuasa pada Asyura? Beliau, orang Yahudi mengatakan, kami tanda syukur karena Nabi Musa diselamatkan dari bahaya dari Fir'aun. Maka Nabi mengatakan, kalau orang Yahudi berpuasa karena merayakan atas selamatnya Nabi Musa, kami umat Islam lebih pantas merayakannya. Maka itulah kita berpuasa pada Asyura, 10 Asyura. Dan Nabi mengatakan pada akhir tahun hidupnya Rasulullah SAW mengatakan, sekiranya saya tahun depan saya masih hidup, maka saya akan berpuasa Tasu'ah, yaitu 9 Muharram. Itu sebabnya kita dianjurkan pada 9 Muharram dan 10 Muharram dianjurkan kita berpuasa sebagai tanda syukur terhadap keselamatan yang diberikan oleh Nabi Musa. Kemudian selanjutnya Al-Ustaz Dr. Abdul Halim Mahmud, yaitu Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud, yaitu pimpinan tertinggi Jamiatul Azhar, Universitas Azhar di Mesir. Dia mengatakan, amma anil ihtifali bil maulidin nabawi fa sunnatun hasanatun minas sunanil lati asyara ila Rasul sallallahu alaihi wasallam biqauli man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'ah fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Pendapat pimpinan tertinggi oleh Al-Azhar di Mesir mengatakan, amma anil ihtifali bil maulid nabi, adapun
Adapun mengenai merayakan Maulid Nabi, fahuwa sunnatun hasanah, merupakan sunnah yang baik. Minas sunanil lati asyara ila Rasul sama, dari sunnat-sunnat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biqauli, dengan mengatakan man sanna sunnatan hasanah. Saya kira sudah terkenal hadis ini. Inilah membuka jalan kita bagi umat Islam untuk mengadakan inovasi. Karena Rasulullah mengatakan man sanna sunnatan hasanah. Siapa yang melakukan suatu sunnah yang baik. Yang baik itu tentunya mana yang baik menurut agama, mana yang baik menurut masyarakat atau umat Islam, itu baik semuanya. Boleh kita lakukan. Walau tidak ada dalilnya, yang penting termasuk ma'ruf, silakan lakukan. Jadi ini menurut Profesor Dr. Abdul Hamid mengatakan bahwa merayakan Maulid termasuk sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kaidah dalam hadisnya man sanna sunnatan hasanah. Siapa yang melakukan satu sunnah yang baik, yang baik, minas falahu ajruha wa ajru man amil, maka dia mendapatkan pahala dan pahala dari orang yang melakukannya. Jadi yang pertama itu yang membuat menganjurkan merayakan Maulid mendapatkan pahala, dan seluruh orang yang melakukan perayaan Maulid sampai sekarang tetap mendapat pahala. Ini merupakan satu inovasi dalam Islam. Kita disuruh kita berkembang selama dia baik. Jadi dia boleh mengatakan wala syakka anna siyamar Rasul sallallahu alaihi wasallam li hadzal yaumil azim yaumal Itsnain. Maka tidak ada lagi keraguan anna siyamar Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari yang besar ini, yaitu pada hari Maulid yaumal Itsnain, pada hari Isnin, wa sanna siyamahu lil muslimin, dan menganjurkan kepada orang Islam untuk berpuasa pada hari Senin mimbadi sesudahnya, yu'tabar ihya'an li dzikril maulid sallallahu alaihi wasallam, dianggap menghidupkan, yaitu perayaan Maulid atau mengingat kelahiran Rasulullah SAW. Ya'mal bi'amali yusabu alaihi fa'ilu, suatu amal yang orang yang mengerjakannya mendapat pahala. Rasulullah SAW pernah ditanya, ada sahabat menanyakan, ya Rasulullah, kenapa kita berpuasa pada hari Senin? Rasulullah mengatakan, hari Senin hari saya dilahirkan, dan saya dilantik menjadi nabi, dan saya mendapat wahyu. Jadi Rasul merayakan, hanya cara merayakan tidak seperti kita, merayakan dengan puasa. Tentunya hal yang seperti ini sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat pada masanya. Jadi yang pertama-tama merayakan Maulid adalah Rasulullah SAW, hanya cara merayakan yaitu dengan puasa. Itulah pendapat Abdul Halim mengatakan bahwa merayakan Maulid termasuk hal sunnah yang dianjurkan dan mendapat pahala dan mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya ada seorang ulama namanya Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi. Yaqulu, dia mengatakan, i'lam anna minal bid'il mahmudati amalul maulidis syarifi minasy-syahril ladzi wulida fihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang ulama namanya Ibnu Abidin mengatakan, itu dari mazhab Hanafi, mengatakan, i'lam, ketahui, anna minal bid'il mahmunah, ketahui bahwa sesungguhnya termasuk bid'ah yang terpuji, amalul maulidis syarifi, yaitu merayakan maulid yang mulia, minasy-syahril ladzi wulida fihi sallallahu alaihi wasallam, pada bulan di mana Rasulullah SAW dilahirkan. Jadi termasuk ini mazhab Hanafi merayakan, ulama Hanafi menganjurkan mengadakan perayaan maulid Nabi SAW. Saya ingat pada tahun 2017 suatu saya ditugaskan untuk ke Iran, ditugaskan oleh UNHAS dan ditugaskan oleh MUI untuk melihat bagaimana sebenarnya itu Syiah. Saya ditugaskan ke sana. Kami dibawa di sana untuk melihat Syiah itu 4 provinsi di Iran, termasuk satu provinsi yang bukan penganut Syiah, dari penganut Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu provinsi Jurjan namanya, yang banyak lahir ulama dari situ, termasuk Imam Al-Ghazali dari situ, Jurjan. Kami dibawa ke sana dan persis bulan Maulid. Kami merayakan Maulid di sana. Mereka merayakan Maulid seperti kita di sini. Banyak makanan, kumpul, baca Barazanji, baca dengan riwayat. Persis pada waktu itu. Ada di situ disiapkan ulama besar dari mazhab Hanafi. Kemudian selanjutnya ada lagi ulama Ibnul Hajj
dari mazhab Malikiyah, tadi dari mazhab Hanafi, ini dari mazhab Maliki. Mengatakan ma min baitin au mahallin au masjidin quriya fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu ahla dzalikal makani wa ammallahu taala birrahmati wa ridwan. Jadi seorang ulama namanya Ibnul Hajj dari mazhab Malik mengatakan ma min baitin, tidak sebuah rumah, au mahallin atau satu tempat, au masjidin atau satu masjid, quriya fihi maulidun Nabi, dibaca sejarah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikatu, kecuali mereka berdatangan. Kalau bahasa Bugis nasalewori. Kurang tahu apa bahasa Indonesia nasalewori, saya enggak tahu apa. Jadi malaikat datang. Mendatangi ahla dzalikal maka orang yang ada di tempat ini. Tentunya malaikat datang tentunya mendapat rahmat, minimal mendoakan kita. Wa amma Allah taala birrahmati wa ridwan, dan Allah menyebarkan rahmatnya dan keridaannya terhadap orang yang menghadiri, yang ada di tempat itu, yang melakukan perayaan Maulid. Ini luar biasa, Pak. Jadi janganlah kita mengatakan bidah. Kemudian terakhir yaitu Al-Allamah Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yaitu yang terkenal Syekh Alawi Al-Maliki di Mekah. Yaqulu fi kitabi haula al-ihtifal bi dzikra maulidin nabi asy-syarif. Ada bukunya yang berjudul Haula al-ihtifal bi dzikra maulidin nabi, khusus menulis buku tentang bagaimana hukumnya merayakan Maulid. Di situ mengatakan pada halaman 19, innal maulida amrun istahsana ulama wal muslimin fi jami'il bilad, bahwa merayakan Maulid termasuk hal yang dianggap baik al-ulama, para ulama, wal muslimun, dan para orang Islam fi jami'il bilad, seluruh negara, seluruh dunia mengatakan bagus. Wajar al-amalu fi kulli sain, dan sudah menjadi ini dilakukan di seluruh penjuru. Fa huwa matubun syar'an, itu merayakan Maulid termasuk hal yang dituntut, yang diminta, yang dianjurkan oleh agama. Lil qaidatil ma'hudha min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Berdasarkan kaidah yang diambil dari hadis Ibnu Mas'ud, jadi ada hadisnya. Kenapa kita melakukan? Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang besar, mengatakan ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasanun wa ma ra'ahul muslimuna kabihan fa huwa indallahi kabihun. Rawahu Ahmad. Apa artinya? Marahul muslimun hasan, apa yang dilihat, apa yang dianggap oleh orang-orang Islam baik, maka di sisi Allah juga baik. Tidak mungkin orang Islam yang banyak orang Islam menganggap yang baik mengatakan tidak baik. Begitu ya sebaliknya, tidak mungkin yang tidak baik mengatakan baik. Jadi apa yang dianggap oleh orang-orang Islam, kebanyakan Islam baik, maka bagi Allah itu baik. Wa marahul muslimuna kabih, dan apa yang dianggap oleh orang Islam kabihan, tidak baik, bahwa indallahi kabih, maka itu tidak baik. Kita melihat seluruh dunia merayakan Maulid, berarti itu baik. Bisa menjadi ijma'ul ulama atau ijma'ul ummah, kesepakatan ulama yang harus kita juga ikuti, termasuk sumber hukum. Itulah pendapat para ulama. Jadi kita sekarang mengambil kesimpulan. Jadi selama ini dari awal saya ceramah saya, jadwal saya ini sampai sekarang kita ambil kesimpulan. Pertama, innal bid'ata tanqasim ila khamsati aqsamin. Bahwa bid'ah itu terbagi 5. Wajib, sunnat, mubahah, boleh, makruh, dan haram. Ya nanti kita lihat. Yang pada pertama saya sudah menjelaskan yang mana wajib, bid'ah wajib, yang mana bid'ah sunnah, yang mana bid'ah makruh, yang mana bid'ah boleh-boleh saja, yang mana bid'ah haram. Jadi jangan kita mengatakan bid'ah itu hanya satu. Tidak. Ulama mengatakan terbagi 5. Nanti kita melihat. Yang kedua, wa kullu ma udisa ma khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw athara. Semua yang diadakan dan bertentangan dengan Al-Qur'an atau bertentangan dengan sunnah atau ijma'ul ummah atau asaran atau ada asar, yaitu mengenai masalah yang dilakukan oleh para sahabat, fa huwa minal bid'ati minal muharramah, termasuk bid'ah yang haram kalau bertentangan. Kalau tidak bertentangan bukan bid'ah, termasuk bid'ah hasan. Kemudian yang ketiga, wa kullu ma uhdisa minal khairi wa lam yukhalifu syai'an minal kitabi aw sunnah aw ijma' aw asal. Semua yang dilakukan minal khairi, dari kebaikan, yang mana kita anggap baik,
walam yukhalifu syai'an, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan ijma', tidak bertentangan dengan asal. Tentu kita sudah tadi menjelaskan bahwa merayakan Maulid seluruh negara, seluruh penjuru melakukan. Dan ada dasarnya dari hadis dan ada dasarnya dari Al-Quran, maka fawwal mahmudu, maka termasuk yang terbaik, dianggap hal yang baik dalam agama. Walaysa minal bid'ati dhallati wal muharram, tidak termasuk bid'ah yang sesat dan diharamkan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, walaysa kullu ma lam yaf'alu Rasul sallallahu alaihi wasallam wala ahadun minas salafi bid'atun madama yang dari tahtal adillati syariati wal qawaidil kulliyati. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana saya jelaskan bahwa tidak semua yang tidak dilakukan Rasulullah SAW, wala ahadun minas salaf, dan tidak dilakukan oleh salaf, artinya tidak dilakukan sahabat, tidak dilakukan oleh tabi'in, bid'ah, semuanya bid'ah. Ma'adam yang tahtal adillati syariah, selama dia masuk dalam adillah syariah, dalil agama dan qawaid kulliyah dalam agama. Kita sudah mengatakan bahwa Maulid ada dalilnya dari ayat wa dzakir bi ayyamillah, dan ada dalilnya dari hadis, yaitu man sanna sunnatan hasanah dan mara al muslimuna hasanah bahwa dan seterusnya. Jadi banyak, dan jadi bukan bid'ah dan lain sebagainya. Yang kelima, wa tarku la yufidu hukman syar'iyyan bi mufradihi, yang ditinggalkan Nabi, yang tidak dilakukan Nabi, tidak menjadi hukum agama hanya karena Nabi meninggalkan. Tapi walakin la budda yakuna hunaka dalilun minal kitab sunnah atau minal asal atau minal ijma' atau minal qiyas. Tapi harus ada dari Al-Quran dalil yang mendukung, yang menjelaskan bahwa Nabi meninggalkan karena memang begini, atau ada dari hadis, atau ada dari ijma', atau ada dari qiyas. Kalau tidak ada itu, tidak boleh kita mengatakan Nabi tidak melakukan, kita tidak boleh lakukan. Mesti ada yang mendukung, menguatkan dari dalil. Kemudian yang terakhir, al-ihtifal bil maulid nabi minal bid'ati hasanah, merayakan maulid termasuk bid'ah hasanah, termasuk yang hal yang kita lakukan tapi termasuk hasanah. Li'annahu ihya'u lidzikr Mustafa, karena itu menghidupkan, mengingat kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat, saya berikan contoh, saya lihat kita sekarang, barangkali bapak-bapak yang mengikuti WA, sekarang ada perdebatan sekarang menulis sejarah Indonesia, ya, karena ada, saya kira sudah mengikuti. Apa di sini yang terus ada usaha merubah sejarah Indonesia, terutama itu pembentukan negara Republik NKRI. Dibuang sebagian nama-nama ulama yang ikut. Sekarang banyak membantah. Jadi ini sudah ada usaha untuk menghilangkan. Jadi kalau sudah berhasil menghilangkan ulama, nanti akan berhasil kalau kita tidak lagi merayakan Maulid, tidak lagi mengingat. Hati-hati kita terhadap pengaruh ini. Memang sudah ada kita di Indonesia untuk menghilangkan jejak umat Islam. Jadi kita harus hati. Ini terutama dia ada kemungkinan ini untuk mengatakan merayakan Maulid itu bid'ah, untuk menghilangkan sejarah Nabi. Tidak ada lagi anak-anak kita yang tahu siapa itu Nabi, siapa itu Rasulullah. Coba kita tanya anak kita sekarang, anak-anak kita yang coba kita tanya, bapak-bapak bisa tes anak kita. Seperti yang misalnya kelas 4, kelas 5, coba kita tes. Tanggal 12 April hari apa? Mesti dia tahu. Tanggal 12 April apa? Mesti dia hari Valentine. Saya tanya, kapan Maulid? Dia bingung itu. Kapan tanggal berapa yang Hijriah pada hari ini? Dia tidak tahu. Kapan Mi'raj? Tidak tahu itu. Siapa menemani Rasulullah dalam hijrah? Siapa yang mengantar itu? Dia tidak tahu. Tahu ditanya siapa Ayu Ting-Ting, dia tahu semuanya itu. Ini yang memang ada usaha-usaha untuk menghilangkan kita. Kapan perayaan Maulid, kapan Isra Mi'raj, dia tidak tahu. Tapi katakan kapan hari Natal, mesti dia tahu. 24 Desember. Ini ya usaha-usaha seperti ini. Jadi marilah kita, kalau bukan kita umat Islam yang mengangkat atau mengagungkan kita punya sejarah, siapa yang mengagungkan? Jadi bapak-bapak harus kita melihat, harus kita peka terhadap masa ini. Jadi ada kemungkinan mereka itu senang sekali kalau kita bertengkar mengenai masalah ini, bid'ah ini awal kita lakukan, bid'ah ini semuanya. Kalau bid'ah masuk neraka, waliyadzubillah. Jadi wal ihtifal bil maulid nabi minal bid'ah, jadi merayakan maulid termasuk bid'ah hasanah.
Lianna ihya lidzikral Mustafa SAW, itu kan menghidupkan sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Wa huwa masyhurun fil, itu termasuk dianjurkan dalam agama untuk mengingat kembali Rasulullah SAW, menghidupkan kembali, karena merupakan tanda untuk kecintaan, usaha untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya mengatakan, Nabi mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang mencintai saya maka saya akan bersama-sama dalam surga. Dan inilah merupakan kita tujuan, artinya termasuk kita tujuan kita dalam berpuasa yang selalu kita doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahtika wan nar. Ini maksudnya, ini kita minta setiap hari, apalagi pada menjelang buka puasa, termasuk tempat waktu mustajabah doa yang kita doakan, Allahumma inna nas'alukal jannah, ya Allah kami minta surga, Allahumma nas'aluka ridhaka, ridhahmu, wal jannah, dan surgamu, wa na'udzubika min sahtika wan nar, dan meminta perlindungan dari kebencianmu dan api neraka. Inilah saya kira tujuan kita beribadah, untuk mendapatkan ridha, untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita puasa kita selama ini yang hari merupakan hari ke-28, tinggal 2 hari kita nanti mencapai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-muttaqin, mencapai tingkat al-muttaqin, karena yang masuk dalam surga hanya orang yang muttaqin. Dalam Al-Qur'an mengatakan uiddat lil muttaqin, surga itu dijanjikan atau disiapkan bagi orang yang bertakwa. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapat hidayah dari Allah SWT, kita mencapai namanya tingkat al-muttaqin sebagaimana tujuan puasa kita. Lebih dan kurangnya minta maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Marilah kita berdoa bersama-sama dan mengaminkan apa yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdal hamidin, alhamdulillah hamdal syakirin, alhamdulillah yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina wa tuqdi biha jamil haja wa tutahhir jamil sayyid tarfuna bi indaka 'ala ad-darajat wa tuballighna aqal ayatin jamil. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana waj'alna minal mazukin wa la taj'alna minal mahrumin. Allahumma shunna fi zumrati sayyidil mursalin. Allahumma atika rikabana wa rikaba abaina wa ummahatina wa masyaina wa ahibana wal muslimin wal muslimat nari ajma'in. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله.